Tahukah Anda, penyakit cacingan atau dalam bahasa medis disebut helminthiasis masih menjadi masalah kesehatan di banyak negara tropis, termasuk Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi cacingan di beberapa daerah bisa mencapai lebih dari 40%, terutama pada anak-anak usia sekolah dasar. Cacingan bukan hanya soal rasa tidak nyaman di perut, tetapi juga berdampak besar pada pertumbuhan dan produktivitas. Anak-anak yang terinfeksi sering mengalami nafsu makan menurun, tubuh lemah, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa mengalami anemia. Pada orang dewasa, cacingan bisa menurunkan daya tahan tubuh dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Cacing biasanya masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, kebiasaan tidak mencuci tangan, kuku yang kotor, serta jajan sembarangan. Siklus hidup cacing juga cukup cerdas. Telur cacing keluar bersama tinja, lalu mencemari tanah atau air, masuk kembali lewat mulut manusia, dan kembali hidup di dalam usus. Inilah sebabnya helminthiasis sering bertahan di masyarakat yang kebersihannya kurang terjaga. Obat medis tentu tersedia, tetapi sejak lama manusia juga memanfaatkan kekuatan alam, yaitu tanaman herbal. Beberapa tanaman terbukti dalam penelitian mampu membantu mengusir cacing dari tubuh. Dan menariknya, tanaman-tanaman ini murah, mudah ditemukan di pasar, bahkan sering ada di sekitar rumah kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan klik subscribe supaya nggak ketinggalan info kesehatan alami dari channel ini. Nah, kita lanjutkan. Hari ini, kita akan membahas 3 tanaman utama: biji labu atau Cucurbita pepo, bawang putih atau Allium sativum, dan biji pinang muda atau Areca catechu. Tanaman pertama, biji labu atau Cucurbita pepo. Labu kuning memiliki bentuk bulat besar atau lonjong, dengan kulit keras berwarna oranye, hijau, atau kuning. Daging buahnya tebal berwarna kuning cerah. Di bagian tengah buah, kita akan menemukan banyak biji berbentuk pipih, berwarna putih krem dengan tekstur agak keras. Tanamannya merambat, dengan daun lebar berbentuk hati dan bunga berwarna kuning cerah. Biji labu biasanya dijual dalam bentuk kering, ada yang sudah dipanggang atau diolah menjadi bubuk untuk bahan jamu. Sejak zaman Mesir kuno dan peradaban Tiongkok, biji labu dikenal sebagai makanan sehat sekaligus obat tradisional. Bahkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, biji labu digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan dan cacingan. Menurut penelitian, biji labu mengandung cucurbitacin, senyawa pahit yang dapat melumpuhkan sistem saraf cacing, sehingga cacing kehilangan cengkeraman pada dinding usus dan mudah dikeluarkan bersama feses. Selain itu, biji labu juga mengandung asam amino yang mendukung metabolisme tubuh, serat pangan yang membantu melancarkan pencernaan, antioksidan seperti karotenoid yang menjaga kesehatan usus. Cara konsumsi biji labu bisa dimakan langsung setelah dipanggang, sekitar 1 genggam per hari. Bisa juga ditumbuk, lalu diseduh dengan air hangat. Yang penting, pastikan biji labu bersih dan matang, karena biji mentah berisiko membawa bakteri. Tanaman kedua, bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih adalah tanaman berumbi. Umbinya terdiri dari beberapa siung berwarna putih pucat dibungkus kulit tipis kering. Daunnya panjang seperti pita, hijau segar, dan baunya khas menyengat. Tanaman ini tumbuh setinggi 30 hingga 60 cm. Di pasar, bawang putih dijual segar. Ada pula yang berbentuk bubuk, kapsul, hingga minyak ekstrak. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Mesir kuno memberikan bawang putih pada para pekerja piramida untuk meningkatkan stamina dan mencegah penyakit. Dalam pengobatan Ayurveda India, bawang putih dikenal sebagai obat segala penyakit, termasuk infeksi cacing. Penelitian modern menemukan bahwa bawang putih mengandung alisin dan ajoen. Alisin bekerja sebagai antimikroba dan antiparasit, mampu merusak membran sel cacing. Ajoen membantu menghambat metabolisme cacing sehingga tidak bisa berkembang. Selain itu, bawang putih kaya akan flavonoid dan saponin yang memperkuat sistem imun tubuh. Cara konsumsi: bawang putih bisa dimakan matang dalam masakan. 2 siung per hari sudah cukup. Konsumsi mentah memang lebih tinggi khasiatnya, tetapi harus benar-benar bersih. Cuci bersih bawang, kupas kulitnya, lalu bisa langsung dikunyah atau ditelan bersama air hangat. Tanaman ketiga, biji pinang muda atau Areca catechu. Tanaman pinang adalah pohon palma yang batangnya lurus menjulang. Bisa mencapai 10 hingga 15 meter. Daunnya besar, menyirip, mirip daun kelapa. Buahnya berbentuk bulat lonjong, berwarna hijau saat muda,
lalu berubah jingga kecoklatan ketika matang. Di dalam buah terdapat biji yang keras, berwarna coklat bergaris-garis putih. Biji pinang muda biasanya dijual di pasar dalam bentuk potongan segar, kadang juga dikeringkan. Sejak lama, masyarakat Nusantara menggunakan pinang dalam berbagai ritual adat. Selain itu, bijinya dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gangguan pencernaan, termasuk cacingan. Penelitian menyebutkan biji pinang mengandung arekolin, yaitu alkaloid yang dapat merangsang kontraksi otot usus dan melumpuhkan cacing, sehingga tubuh lebih mudah mengeluarkannya. Selain itu, pinang juga mengandung tanin yang bersifat astringen, membantu mengurangi peradangan di usus akibat gigitan cacing. Cara konsumsi biji pinang muda bisa ditumbuk, lalu direbus. Air rebusannya diminum sedikit demi sedikit, cukup setengah gelas sekali minum. Jangan berlebihan, karena konsumsi berlebih bisa menimbulkan efek samping seperti mual. Selain menggunakan herbal, penting untuk mencegah agar cacingan tidak datang kembali. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Potong kuku secara rutin. Masak makanan hingga matang sempurna. Hindari jajan sembarangan di tempat yang kebersihannya meragukan. Minum air matang, jangan langsung dari sumber yang belum jelas kualitasnya. Saat membeli herbal di pasar, pilih biji labu yang kering dan tidak berjamur. Pilih bawang putih segar, tidak busuk. Pilih pinang muda yang kulitnya masih mulus dan tidak berulat. 3 tanaman herbal ini, biji labu, bawang putih, dan biji pinang muda, bukan hanya warisan tradisi, tetapi juga terbukti secara ilmiah membantu mengatasi cacingan. Namun, penggunaan herbal tidak boleh berdiri sendiri. Harus disertai dengan gaya hidup sehat, menjaga kebersihan, olahraga teratur, istirahat cukup, serta konsumsi makanan bergizi. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berbagi informasi bermanfaat seputar kesehatan. Tetap jaga kebersihan, sayangi tubuh Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.